Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabani Isa Almasih. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Kenapa Pak HTD senyum-senyum? Ya. Kita toleransi Pak ya. Begini ya, Ustadz dan pendeta sama-sama omong kosong. Ya. Ada Ustadz yang mengatakan begini, orang Kristen itu nyembah patung. Pak Ustadz, toleransi aja Pak Ustadz. Ya, Anda tidak akan paham tentang kekristenan. Ya, wes Anda yakinin di agamamu. Ya, kita sebagai orang Kristen juga meyakini kekristenan. Kita itu berbeda Pak Ustadz. Ya, 100% beda. Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, kitabnya beda, nabinya beda. Tidak mungkin sama dan Pak Ustadz tidak usah komen dengan kekristenan. Tidak usah menjustifikasi atau menghakimi orang Kristen. Kristen nyembah patung, nggak ada Pak Kristen nyembah patung. Kita toleransi saja ya Pak Ustadz, ya. Ya, belajar banyak, tanya sama HTD, ya. Tanya sama HTD ini orang murni dan konsekuen yang melaksanakan Alkitab, ya. Sebelum membuat statement ya, tanya sama HTD. Jadi ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa orang Kristen nyembah patung. Mana ada Kristen nyembah patung Pak Ustadz? Kristen itu nyembah Yesus Kristus. Kalau Nasrani nyembah selain Yesus Kristus. Lalu pernyataan ustadz ini direaksi. Ada pendeta gede lucu ya toh. Gede lucu juga bereaksi, Pak Ustadz urus agamamu. Lalu ada pendeta mampet ya toh. MYM juga bereaksi ya toh. Itu Pak Ustadz itu omong kosong lah. Aku mau nanya, Anda GL, pendeta GL dan pendeta MJM, gitu. Anda mengatakan Pak Ustadz omong kosong karena orang Kristen dikira menyembah patung. Pertanyaanku, kalian GL dan MJM nyembah siapa? Kami nyembah Bapa. Yo podo wae, sama saja. Sama-sama omong kosong. Kristen kok nyembah Bapa? Nggak ada Kristen yang nyembah Yesus, ya. Oh berarti MGM sama GL juga omong kosong lah ya, podo wae malah omong kosong kuadrat pangkat 2. Jadi saya meluruskan ya, Kristen itu mutlak menyembah Yesus Kristus. Jadi kalau ada Pak Ustadz mengatakan Kristen menyembah patung, salah Pak Ustadz, kita toleransi aja. Lah itu MGM bereaksi katanya, Ustadz omong kosong itu, masuk Kristen nyembah patung katanya. Lah aku nanya, kamu MGM nyembah siapa? Nyembah Bapa lah, omong kosong kuadrat. GL kamu nyembah siapa? Bapa, omong kosong kuadrat. HTD nyembah siapa? Nyembah Yesus Kristus. Ini ciamik sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ini baru benar, ini Kristen sejati. Penyembah Bapa bukan Kristen, itu Nasrani. MJM kamu sadar, kamu itu Nasrani bukan Kristen. GL kamu sadar, kamu bukan Kristen, kamu Nasrani. Bahasa Arabnya Nasara. Ya, jadi kamu bukan Kristen, penyembah Bapa itu bukan Kristen. Ya omong kosong kuadrat, betul. Jadi saya meluruskan ya kepada Pak Ustadz, sudahlah ya, kita toleransi saja, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Tidak mungkin Anda tahu tentang kekristenan, bohong Pak ya. Tidak mungkin orang yang tidak menyembah Yesus tidak mungkin dibuka mengerti kitab suci pikirannya. Lukas 24 ayat 45. Jadi para ustadz silahkan Anda meyakini agama Anda ya, diimani ya, kita bertoleransi. Ingat Pak Ustadz, Kristen dengan Pak Ustadz itu beda Pak agamanya. Allahnya beda, Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda, surganya beda. Kita imani masing-masing, tapi kita bisa saling toleransi, saling menghargai ya, menghormati ya, saling tolong menolong, bisa. Itu Pancasila Pak Indonesia Pak. Ya, kepada MYM dan GL yang bereaksi itu ya, karena ada pernyataan dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa orang Kristen nyembah patung, lalu kamu bereaksi. Aku nanya, MYM kamu nyembah siapa? Aku nyembah Bapa. Leo omong kosong kuadrat. GL kamu nyembah siapa? Bapa ya omong kosong kuadrat. Jadi pendeta sama Pak Ustadz sama-sama omong kosong dong. Ya, lah iya dong. Tanya dulu sama HTD, cross check sama HTD. Pak baru ngerti Pak, berarti yang menyembah Bapa itu bukan orang Kristen. Bukan. Ayat Alkitab menulis ya toh. Orang Kristen itu harus
harus memberitakan Yesus gitu, sebagai Tuhan di dalam kisah 11 ayat 20. Nanti di ayat 26 disebut Kristen. Lalu ada lagi di dalam kitab Petrus ya, saya agak lupa ayatnya, tetapi Petrus ngomong gini, sebagai orang Kristen jangan menderita ya. Kalau menderita sebagai orang Kristen maka kita harus memuliakan Allah Yesus Kristus. Tuh, jadi orang Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Yesus, bukan Bapa, bukan Bapa Anak Roh Kudus. Jadi MYM, GL gitu. Yang kamu bereaksi atas pernyataan Pak Ustadz gitu. Terus kamu pikir dirimu Kristen gitu. Sorry, kamu bukan Kristen, kamu Nasrani. Baca baik-baik ya, ada satu ayat tentang Nasrani, yaitu di dalam Kisah 24 ayat 5. Itu kamu, bukan Kristen. Kamu bukan Kristen. Kristen mutlak penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Nih HTD, Kristen sejati. Ini bisa diuji. Ini Kristen, Pak. Kalau penyembah Bapa, Nasrani. Penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, Nasrani. Teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi tidak pernah mengaku Yesus Allah. Aku tantang kamu MJM. Aku tantang kamu GL. Kamu berani mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Berani nggak? Artinya tidak ada Allah lain, tidak ada Bapa sebagai Allah. Berani nggak? Ikuti apa kata Alkitab, Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Berani? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus Allah yang benar. Berani? Nggak berani? Iya, sama saja omong kosong kuadrat. Kepada para ustadz, saudara-saudaraku dari umat muslim, kita toleransi Pak ya, mbok pakai ilmu segala macem tetap nggak bisa ya, bahwa antara kita harus sadar, harus tahu bahwa antara Kristen dengan Islam itu dua hal berbeda. Allahnya beda, Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda, surganya beda. Sepinter apapun Anda, ya loh, tidak akan bisa membuktikan bahwa sama. Ya, justru kita harus sadar, beda katakan beda, tapi kita bisa toleransi, menghargai, menghormati. Kepada MGM dan GL ya, yang mengklaim dirinya Kristen, tak tantang, beranikah kamu, ya loh, memproklamasikan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah? Dari mana? Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Nggak main-main lo MJM. Nggak main-main lo GL. Yesus Allah itu dari segala abad. Baca Yudas 1 ayat 25. Berani nggak? Berani nggak baca Yudas 1 ayat 25? Nggak berani Pak. Malah kitab Yudas kami sobek. Kami pikir Yudas itu Yudas Iskariot. Tuh kayak gitu. Ya berarti ya pendeta ya omong kosong kuadrat toh ya. Ya kalau Anda mengatakan Pak Ustadz omong kosong ya Anda omong kosong kuadrat. Ya. Clear? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ini baru ciamik nih HTD ini. Ya. Bisa menjelaskan segala sesuatu dengan very clear ya. Kalau beda katakan beda. Kalau Anda bukan Kristen, katakan Anda bukan Kristen, ya. Jangan mengklaim diri sebagai Kristen, ya. Saya tantang MJM sama GL, beranikah kamu mendeklarasikan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Berani? Enggak berani, Pak. Biar sampai mati juga enggak berani, sampai liang kubur nanti kami tetap pulang ke rumah Bapa. Kami menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Gitu kok mengklaim sebagai Kristen, you know? Ya sadari kamu Nasrani. Ayat Alkitab nulis kok Nasrani. Kisah 24 ayat 5. Jadi kalian itu masuk golongan Nasrani. HTD ini Kristen. Berani mendeklar Yesus Kristus the only one God. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu-satunya Allah itu nggak ada lagi Bapa Bapa nggak ada. Very clear, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Ya, jangan menghakimi ya, jangan menghakimi sesama umat beragama ya. Jelaskan saja sesuai Alkitab. Saya ngomong sesuai Alkitab kepada para ustadz ya. Silakan Anda yakini, Anda imani sesuai keimanan Anda. Kita bertoleransi, Pak. Itu paling benar, Pak. Kita bertoleransi ya. Bahwa kita berbeda, ya. Tapi kita bisa hidup bersama-sama, yes. Saling menghargai, betul. Saling menghormati, ciamik ya. Jangan hujat, jangan caci maki, betul. Ya. Kenapa saya ini selalu mengatakan bahwa Anda yang mengklaim diri Kristen, diluruskan aja. Anda tidak berhak mengklaim diri Kristen.
Ya Anda yang bukan Kristen silahkan, gitu. Karena Alkitab menggolongkan cuman ada dua, Nasrani atau Kristen, cuman itu aja. Satu lagi Yahudi sih, tapi Yahudi kan sudah almarhum ya, agama Yahudi sudah almarhum. Ya, agama Nasrani juga sudah almarhum, udah nggak ada yang nyembah Bapa. Di seluruh Alkitab itu tidak ada yang nyembah Bapa. MDM, GL, tak tantang kamu bisa menunjukkan nggak? Ada satu ayat saja, ada yang nyembah Bapa. Bapa kami artinya Allah, bukan Bapa. Ya, doa Bapa kami artinya doa kepada Allah, bukan doa kepada Bapa. Ya, hanya Yesus yang mengatakan Allah itu Bapa dan itu kiasan. Sebab ketika Yesus jadi manusia, maka di surga ada Allah, yaitu Yesus sendiri. Namanya juga Yesus di surga. Yang oleh Yesus akhirnya dipanggil Bapa. Munculnya Bapa itu kan dari Lukas 2 ayat 49 toh. Lukas 2 ayat 49. Sebelum-sebelumnya hanya ada dua kata Bapa di dalam Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat 8. Ngerti nggak kamu MJM? Ngerti nggak kamu GL? Ya, HTD ini. Nancep langsung, nancep saudara ya. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Tetap bersama saya, Pendeta very clear ya, Alkitabiah full, murni dan konsekuen. Haleluya, amin.